Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti jalan bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Yuyun Yulianti, guru IPA SMP Negeri 1 Cisalak, Kabupaten Subang, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Materi yang saya ambil yaitu tentang dampak dan usaha penanggulangan pemanasan global. Materi IPA kelas 7 semester 2. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang dilaksanakan. Mohon umpan balik, semoga kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi, pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak, walaupun sudah siang ya, tapi ternyata katanya masih semangat pagi. Betul ya? Baik, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan belajar tentang apa nih? Dampak dan apa? Usaha penanggulangan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas konsepnya, sudah bahas pemanasan global, efek rumah kaca gitu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Ini dampak dan usahanya tuh seperti apa. Tentunya nanti usahanya kita akan yang terapan dari yang paling mudah yang bisa kita lakukan di lingkungan sehari-hari itu ya. Untuk menambah keberkahan, Ibu mau minta Nur Endah tolong dipimpin berdoa dulu dalam hati aja ya. Oke, terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Alia. Oh, Alia. Kenapa katanya? Sakit. Oke. Padahal kemarin sudah bersemangat ya. Iya, kayaknya kecapean si Alia ya. Oke, mudah-mudahan Alia kita doakan semoga lekas sembuh. Di meja kalian, Ibu sudah simpan ada stiker, ada emoticon. Di sana ada 4 emoticon. Mudah-mudahan bisa mewakili perasaan kalian. Ibu mau minta nih kejujurannya, Ibu mau validasi dulu. Oke, coba sekarang boleh perlihatkan ke Ibu bagaimana perasaannya masing-masing. Apakah biasa-biasa aja, apakah senang, seru, atau menangis gara-gara harus belajar. Oke, wah ini mah kompak ya semuanya. Adakah yang berbeda nih perasaannya? Oh sama juga. Wah perasaannya sama ya. Sebelah sini gimana perasaannya? Oh Sarwa, oh ada Daya. Daya mah ngasih ini, ngasih apa nih? Ngasih lope. Oke, Daya, kasih ya. Nih, oke. Kalau sebelah sini ada yang beda nggak perasaannya? Oh, berarti alhamdulillah ya nggak ada yang terpaksa, nggak ada. Sip atuh. Oke, kita kesepakatan kelas dulu ya. Biar sepakat semuanya satu frekuensi. Jadi hari ini kita akan belajar dengan semangat. Karena semangat, ya. Si karena dia mau fit kumata. Dengan semangat dan fokus. Kudu semangat, kudu fokus gitu ya. Sepakat tidak? Sepakat?
Oke deh, ada yang mau tambahin nggak kesepakatannya jadi panjang? Cukup. Cukup Bu, ini juga udah menantang gitu. Oke deh kalau cukup. Kalau begitu karena kelihatannya belum semangat, masih pada ini nih. Kita mau ice breaking dulu. Ibu sudah menyiapkan lagu. Di sini ada yang suka lagu Dreamers. Siapa penyanyinya tuh? Oke. Yuk. Ya kan? Semangat dan fokus. Anak-anak mudah-mudahan sudah lebih bersemangat ya. Oke, nih sekarang Ibu akan masuk ke tahapan persepsi. Di sini ada gambar apa deh? Ada gambar bumi. Dua-duanya bumi, tapi apa bedanya ya? Ini buminya sehat. Oh, sehat. Kalau ini buminya bagaimana? Terbakar. Oke. Enggak sih sekarang nggak begini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita pun bisa begitu ya. Oke, baik sayang. Pada pertemuan sebelumnya kita semua sudah mempelajari tentang pemanasan global. Nah, di sini Ibu mau nanyain lagi nih sebelum nanti kita praktikum. Kira-kira ada yang masih ingatkah? Kira-kira pemanasan global itu seperti apa sih? Itu bayangannya tuh bumi asalnya, Bu katanya sehat, kata Fitri mah. Warnanya gimana? Hijau ya. Airnya kelihatan warna apa? Biru. Berarti kira-kira bagaimana, panas atau sejuk? Oke, ini diibaratkan pemanasan global itu yang bawah. Jadi bagaimanakah pemanasan global itu? Adakah yang masih pemanasan global itu apa? Dengan ada analogi tuh bumi awalnya seperti ini, kemudian jadi seperti itu. Ada yang mau menyampaikan? Yang menyampaikan boleh acungkan tangan. Oh, ada yang mau ngacung tangan? Oh, ada. Rizka, apa Rizka pemanasan global itu? Terjadinya peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan melakukan secara bertahap serta perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Oke, berarti kalau kita ingat pemanasan global, clue-nya apa? Terjadinya apa? Peningkatan suhu gitu. Oke, sip ya. Berarti alhamdulillah kalian masih memahami tentang pemanasan global. Baik, berikutnya, nah Ibu ingin menyampaikan nih tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan sama-sama menganalisis dampaknya. Mungkin ada yang sudah tahu karena ketika kemarin membahas definisi juga kan sebetulnya sampai bahas dampak ya. Pasti keulas-ulas lagi dampaknya. Nah, hari ini kita akan pelajari lebih dalam. Kemudian kita akan menganalisis usahanya gimana nih. Kalau ada dampak kita nggak bisa dong diam aja, betul tidak? Berarti harus ada action yang kita lakukan. Usahanya apa? Nah, nanti yang terakhir kita akan bikin poster sederhana. Posternya boleh manual nanti, boleh juga digital. Kalau manual sudah Ibu siapkan, kalau digital bisa di HP masing-masing gitu. Tujuan pembelajarannya bisa dipahami sayang. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran. Berikutnya, ini alur pembelajarannya. Jadi, kita nanti pengamatan ada video seperti biasa. Nanti kita diskusi. Pokoknya ada hal yang mau ditanyakan ke Ibu, silakan. Kalian silakan manfaatkan ini teman kelompok kalian. Berikutnya yaitu nanti kita, kamu bisa kajian literasi, bisa menggunakan bahan ajar yang Ibu siapkan. Kamu juga bebas googling. Ya, paling senang kan kalian googling itu. Oke. Berikutnya itu nanti kita akan praktikum. Itu praktikumnya, nanti kita akan praktikum dan yang terakhir nanti ada sesi presentasi. Itu alur pembelajaran dan praktikumnya nanti kita akan lakukan di luar kurang lebih selama 15 menit. Itu untuk alur belajar kita hari ini. Baik, ini rencana penilaiannya seperti biasa. Yang Ibu nilai itu bukan hanya pengetahuan kognitif kalian saja, tapi sikap kalian, bagaimana sesama teman. Berikutnya keterampilannya. Nanti ketika menggunakan alat nih, kebetulan di sini Ibu sudah siapkan. Hari ini mah sederhana. Kalau kemarin-kemarin kita lebih ribet praktikumnya ya. Kalau sekarang cuma ada tanaman, di sini ada termometer. Ibu pakainya termometer digital, bukan termometer yang biasa yang tinggi atau bukan juga yang dipakai buat di rumah. Oke ya. Ini adalah rencana penilaian. Oke, berikutnya
Nah, ini informasi penting. Setiap apa yang kamu lihat, itu biasanya antara di tayangan sama di lembar kerja itu sama. Jadi ketika di sana ada tayangan, harus curiga, di sini ada sesuatu. Ada sesuatu yang perlu kita tuangkan. Tuangkan aja hasil pemikiran kalian, tidak usah takut salah. Lagi misalnya nanti bahas video. Nah, kayak tadi ini nih ada pertanyaan pertama di lembar kerja ya. Oke, Ibu bertanya ada yang masih ingat nggak tentang pemanasan global? Nanti silakan kalian isi. Tadi kebetulan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan sudah paham tentang bagaimana pengisian lembar kerja, Ibu akan langsung ke kegiatan inti nih. Kita akan masuk dulu terhadap orientasi masalah. Jadi ada masalah apa sih? Nah, di sini Ibu sudah punya video. Videonya Ibu pilihkan yang bagus. Di tahun 2050, bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim, sebagian orang terpaksa memberikan setiap hari di ruang AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berkain, dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Merinding nggak? Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Makanya harus kaya. Tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. 60. Panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersatu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan mengusir jutaan orang. Beberapa kota terparah di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Udah beruntung itu. Ya, Apa yang akan kita lakukan? Mau membiarkan? Mau gambaran 2050 itu terjadi seperti itu yang dibayangkan? Atau kamu nggak mau ingin 2050 itu nggak seperti ini? Maunya gimana? Nggak mau. Ini kan cuma prediksi sayang ya. Ini cuma prediksi. Tapi namanya prediksi ya berarti kalau kita memang ya menerima doang gitu, nggak ada aksi ya memang akan terjadi. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan aksi walaupun hanya sedikit, tapi kalau dilakukannya oleh banyakan ya akan berakibat positif tidak? Oke, gitu ya. Jadi ini adalah permasalahan kita hari ini seperti yang disampaikan tadi oleh Najwa Shihab. Baik, sayang video yang tadi kita lihat itu memang gambaran bumi tahun berapa? Oke. Tapi sebetulnya dari sekarang juga udah kerasa ya kenaikan suhu itu. Betulan? Beda nggak waktu kamu kelas 1 SD? Beda ya. Bahkan ya berarti bukan cuma sekarang udah kerasanya kenaikan suhu itu, tapi justru sudah lama kita rasakan. Dari mulai kamu bisa mengingat juga udah tahu ya. Silakan aja bandingkan dari tahun ke tahun. Beda nggak rasanya? Beda. Hari ini lebih panas dari tahun kemarin. Iya, gitu ya. Dan memang berarti, berarti setiap tahunnya memang akan seperti itu. Berarti kalau kita tidak melakukan sesuatu ya, tadi yang 2050 gambarannya itu ya mungkin akan terjadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Videonya ini berita, nah ini di TV One. Informasi selanjutnya, lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Asalnya es dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti Laut Kutub Utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Oke, barusan terakhir perubahan iklim dan pemanasan global adalah yang paling mempengaruhi terbesar. Pada peristiwa apa barusan? Ada yang tahu tahun berapa? Tahun 2012. 2021. 2 tahun yang lalu. Sekarang 2000 berapa? Berarti itu kondisi 2 tahun kemarin. Kira-kira sekarang bagaimana? Apakah sudah lebih mencair sayang? Iya. Berarti kira-kira kalau misalnya dari es ini mencair, kemana perginya air es? Dia akan kemana-mana ya? Kemana masuknya? Oke. Kalau ke laut berarti akan menyebabkan bagaimana dengan kondisi air laut? Meningkat. Kalau volume air laut meningkat, nanti bagaimanakah dengan di daratan? Sebelum tenggelam apa dulu minimal? Banjir. Lalu sekarang kita mau ngapain dong gitu? Apakah cuma menonton saja? Mau jadi penonton atau mau jadi agent of change? Agent of change artinya oke. Terus kita harus ngapain Bu? Nah berarti bagaimana nih usaha yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Ada yang tahu usahanya? Udah kepikiran mau ngapain?
Mau menahan grade serbu jangan sampai mencair. Aku mau bikin payung yang besar biar cahaya mataharinya nggak apa? Nggak banyak masuk ke bumi gitu ya. Oke, coba nanti kita cek ya. Nanti kamu habis praktikum akan lebih tahu apa yang harus kita lakukan ya biar tidak semakin naik suhunya. Nah, di sini ada yang paling mudah kita lakukan. Itu di kiri kanan kita ada tanaman ya. Pernah nggak belajar di kelas yang di depan sana 9K, 7K? Atau pernah masuk nggak? Nah, Pernah. Gimana rasanya? sejuk. Sejuk ya? Dingin? Oke, beda sama di kelas 7K yang di sana, yang sendirian. Gimana rasanya? Panas, gerah, apa bedanya? Kalau di depan karena banyak apa? Banyak tanaman, besar-besar lagi ya. Kalau di dekat 7K yang di sana gimana? Ada nggak tanaman besar-besar? Nggak ada. Berarti ada pengaruhnya nggak dari tanaman tersebut? Oke, ada ya. Nah, sekarang kita buktikan secara data. Betul, apakah ada pengaruh terhadap suhu atau tidak? Jangan lupa lembar kerjanya diisi. Oke, jadi judul praktikum kita hari ini adalah apa tuh? Praktikum apa? Pengaruh tanaman terhadap suhu bumi. Baik. Oke, silakan dibuka modulnya. Di sana ada alat dan bahannya. Kita kira-kira perlu apa saja? Oke, judulnya apa judulnya? Percobaan apa? Pengaruh tanaman terhadap suhu bumi. Tujuannya nanti kamu akan bisa apa? Nanti aku dapat menganalisis usaha. Oke, berarti dari beres praktikum ini kamu semakin bulat gitu. Tadi kamu udah punya pendapat tipis-tipis nih. Yuk kita cek. Di sana ada alat dan bahan. Ibu akan perlihatkan. Coba alatnya ada apa aja ya, Jahra? Boleh dibacain, Jahra. Ada apa? 2 buah toples. Oke, nih udah ada toples, udah dikasih nama. Ada toples A dan ada toples B. Oke, apa lagi, Jahra? 2 buah termometer. Ibu menggunakan termometer digital. Oke. Berikutnya ada apa lagi? 1 buah stopwatch HP. Ada bawa HP kan? Oke, berarti nanti ada 1 HP di antara kalian yang difungsikan sebagai apa? Stopwatch. Oke, dan bahannya menggunakan apa bahannya? Nih, Ibu sudah menyiapkan tanaman. 1 buah tanaman polybag kecil. Nanti praktikumnya kita di luar sayang, karena kita akan melihat betul tidak. Ini kan kalau di luar ada cahaya matahari, nanti ada kenaikan suhu akan terlihat sekali. Kalau di sini kurang signifikan. Jadi nanti kita lihat keluar. Oke, alat dan bahannya Ibu mau minta dibawa oleh perwakilan kelompok. Silakan dari mulai kelompok 1 bisa dibawa alat dan bahannya. Silakan Anggi. Silakan kelompok 2. Bawa ke mejanya dulu masing-masing. Silakan dilihat langkah kerjanya sayang. Jadi nanti keluar kita udah nggak pusing lagi dengan langkah kerja. Mangga dilihat langkah kerjanya. Ini langkah kerja nanti pas penyelidikannya itu seperti apa. Ada nomor 1 nanti kalian ngapain? Pertama katanya gimana Satria? Siapkan alat dan bahan. Oke, berikutnya Anggia nomor 2. Masukkan tanaman ke toples plastik. Udah ada ya tanamannya di toples. Oke, berikutnya nomor 3 apa Renata? Nomor 3. Oke, masukkan termometer. Ibu perlihatkan ya, nanti kalian buka aja, jangan takut tidak akan meledak. Sok aya kan Nusararian. Aduh katanya. Nih nanti. Ya, ininya sensornya nih, sensor suhu yang ujungnya. Jadi ia tekenin ke cabak, ya. Bagaimana nanti penggunaannya Bu? Jadi ia cukup seperti ini, masukkan. Oke, begitu ya. Dimasukkan, nanti setelah itu kalau sudah dimasukkan bagaimana? Toplesnya dibiarkan terbuka atau tertutup? Oke, berarti toplesnya dibiarkan tertutup. Oke, langkah kerja berikutnya apa Pidi? Tutuplah kedua toples tersebut. Oke, udah ditutup, habis itu apa Pidi? Bawa keluar ruangan. Nanti kalau sudah dimasukkan di sini sudah siap, nanti Bu, aku udah ready misalnya. Oke, kalau sudah ready semuanya kita akan ke sana ya. Oke, kelompok 1 ready? Ready. Kelompok 2? Ready? Ready. Kelompok 3 ready? Ready. Oke, kelompok 4 sudah ready juga? Ready. Oke, sudah ready. Oke, berarti kita sudah siap ya. Sebentar. Pastikan aman. Isi 7 kali 3 menit silakan amati dan dicatat di tabel pengamatan ya.
Oke, siap ya. 1. Oke, 2, 3. Oke, tenang dah cicingnya, cuma ningalikeun. Oke, Hampura ini papanasan. Jadi coba pakai begitu kan atau bagaimana? Tadi awalnya gimana? Tadi awalnya gitu. Belum. Oke. Berarti per 3 menit ya? Tadi berapa berapa ibu bilang? Ya, 8 tuh. Sekarang nyusul ya. Nanti lihatnya pas per 3 menit. Oke. Tadi gimana? Ada ya? Ada penguapan. Itu terjadi respirasi kan? Ini membuktikan bahwa tanaman itu melakukan proses apa coba? Fotosintesis. Itu membuktikan tanaman ini sedang melakukan proses fotosintesis kata kelompok 3. Udah ada yang 6 menit sayang? Belum. Ternyata kepanasan 12 menit aja lah, gak usah sampai 15 menit sarunya. Si entah bisi hidung. Mahal ke urang mun hidung. Oke, semakin diamati ya bagaimana keadaan toples terutama yang toples ada tanamannya. Ada yang udah 6 menit? Kok asal lama 6 menit ya? Yang dirasa-rasa mah. Nah, 6 menit. 42,4. Wah, lumayan jauh ya. 42,4. Yang ini kayaknya ada sesuatu sama ini. Berarti ini diibaratkan bumi yang bagaimana sayang? Toples kosong ini. Bumi yang itu yang apa? Diibaratkan bumi yang pohonannya terbakar, ditebang. Jadi ibaratnya ini bumi yang sudah tanpa pohon. Ya, kalau ini ibaratnya bumi yang masih memiliki pepohonan. Oh, ternyata ada perbedaan. Kalau kamu berarti mau yang mana? Berarti mau bumi yang tanpa pohon, bumi yang dengan pohon? Dengan pohon lah ya, kelihatan nih dari hasilnya. Ada yang sudah sampai ke 9 sih, karena udah mulai meleleh ya. Sudah mulai meleleh nih. Udah panas dingin, Bu. Main HP. Kuat ya. Kenapa sendiri? Sakit. Kuat sih Jahra. Oke, aduh karunya teuing. Aya 2 menit deui aya? Belum. Tuh matak oge harus mau menanam pohon ya Rizka. Ternyata begini. 11. Ya kelompok itu ya. Sial, udah merah. Berapa uang? Ada 60? Belum. Oh, belum sih. 10. Dari luar enggak ini ya? Karena dari dalamnya justru. Pernah camping? Pernah camping? Enggak. Oke, silakan yang sudah kembali ke kelas. Ada Rina. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai praktikum. Ada yang ini meleleh nggak?
Tadi kelihatannya si Zahra yang meleleh ya. Baik, hasil praktikum kalian, pokoknya mah apapun hasil praktikumnya, ayo sekarang kita akan coba ubah data yang tadi tabel pengamatan, kita ubah menjadi grafik ya. Ada yang tahu grafik kan? Grafik, oke, di sana udah ada disiapkan sama ibu. Silakan kalian coba buatkan ke grafik. Nanti kalian bisa bedakan misal toples A mau spidol warna apa kira-kira? Toples A itu ada pohonnya nggak? Nggak ada ya, misal spidol merah. Nanti yang ada pohonnya tanamannya dipakai spidol apa? Warna apa tuh sukanya Wina? Mau hijau, mau biru? Mau biru? Oke, silakan boleh seperti itu. Setiap orang boleh beda-beda warna. Mau disamain boleh, silakan tergantung kelompoknya masing-masing. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak cara buat grafiknya? Sudah paham? Sudah? Oke deh, kalau sudah paham, berarti silakan. Silakan mulai. Kalau kita mau bergerak, belajar IPA itu kita harus berintegritas, mengutamakan kejujuran. Pakai aja data seadanya, nanti kita tinggal dipikir aja ya. Salahnya di sebelah mana ya? Kalau kita merasa langkah kerja sudah betul, berarti kira-kira dari mana? Salahnya dari teman-teman tidak tahu, oh ternyata dengan alat yang tidak kurang baik bisa mempengaruhi hasil, karena mayoritas ini udah betul, mereka kebetulan dapat termometer ya baik kebetulan. Oke ya, bisa sendiri ya. Silakan ya. Nah, tapi langsung garis-garis saya bedain warnanya, jangan sampai sama ya, biar kelihatan. Kapas banget samanya. Beda ya, dari titik pertama ke titik kedua, 3, dan terakhir di titik 4. Tarik. Oke, kelompok 1 selesai membuat grafik? Sudah? Tadi ada kendala? Ada, tapi sudah punya solusi? Oke, mantap. Kelompok 2 grafiknya sudah selesai? Kelompok 3? Sudah. Oke, kelompok 4? Sudah. Sudah dong Ibu. Baik, terima kasih sudah dirapikan loh kelompok 4. Sekarang kita akan masuk ke lembar kerja berikutnya. Coba apa mengisi apa? Silakan dilihat. Mengisi pertanyaan diskusi. Ada berapa pertanyaan, Nak? Oke, ada 2. Silahkan jawab betul-betul real sesuai praktikum kalian. Tidak perlu ada sesuatu yang dimanipulasi. Oke, bagaimana pertanyaannya? Sudah keisi semuanya? Sudah. Ada yang belum? Ada. Oh, ada kesimpulan yang belum. Oke, kelompok 1 udah pertanyaan? Sudah diceritakan tadi. Dijelaskan apa yang terjadi dengan kami. Sudah. Baik, berikutnya berarti kita sudah masuk ke lembar kerja berikutnya apa ya sayang? Oke, kesimpulan. Sebelum ke kesimpulan, yuk dibuka mundur. Kalian baca tujuan praktikum. Coba menganalisis usaha penanggulangan pemanasan. Siswa dapat menganalisis usaha penanggulangan pemanasan global. Berarti kesimpulan ya Daya harus sinkron sama tujuan. Tujuannya adalah usaha menanggulangi pemanasan global. Berarti nanti kesimpulannya gimana? Jadi usaha untuk langsung aja sini. Jadi usaha. Jadi usaha penanggulangan pemanasan global adalah usahanya apa? Tadi supaya suhunya jadi rendah. Ada apa ini di sini? Berarti usahanya. Berarti kalau kita usahanya apa? Mana? Kalau udah gundul gini bisa diapain berarti? Melakukan usaha apa kalau yang gundul begini? Nah, dengan penanaman. Presentasi. Ayo, sebelum presentasi ada yang kirim data dulu ya. Yang dikirimkan ke ibu itu foto dari pengamatan, kemudian grafik, kemudian apa ya setelahnya itu? Pertanyaan diskusi ya. Sampai apa terakhir tuh? Sampai ke kesimpulan. Silahkan udah disiapkan dulu. Oke. Oh udah. Silahkan, satu ceritain dulu. Ada sesuatu nggak tadi? Lihat sama kalian datanya. Pada hasil pengamatan TOPSB tanaman, karena kesalahan di awal termometernya ada kerusakan. Namun setelah dirubah termometer dan dibawa ke dalam ruangan dan ketika diukur kembali, hasilnya lebih tinggi yang toples A dengan suhu awal 40,2 derajat Celcius menjadi 30,9 derajat Celcius. Toples B dengan suhu awal 45,3 derajat Celcius setelah diganti alat termometernya
menjadi turun dengan hasil 29,2 derajat. Oke, berdasarkan hasil pengamatan kelompok 2, termometer mana yang menunjukkan lebih tinggi? Toples apa? Toples A itu berarti yang tidak ada tanaman. Kalau toples yang B ternyata terdapat tanaman, bagaimana suhunya? Suhunya lebih rendah. Kalau berdasarkan kalian, langsung ke nomor 2. Apa kaitannya? Kok bisa sampai suhunya jadi rendah? Karena Hey. toples B itu punya terdapat tanaman, Mm-mm. di mana fungsi tanaman tersebut menyerap karbon dioksida sehingga membuat suhu tersebut dalam toples B menjadi Ada tanaman, karbon dioksidanya diserap oleh siapa? tanaman. Oke, tolong sama kelompok 3. Kelompok 3 di ini apa namanya tuh? Kenapa kok katanya ada karbon dioksida diserap sama tanaman? Memang tanamannya melakukan apa? Buktinya apa? Terjadi fotosintesis, kamu lihat apa? Buktinya ada oksigen yang menguap. Ada gas. Ada gas. Dibuktikan dengan hasilnya berapa suhunya? Rendah atau tinggi? Rendah. Oke, berarti betul kata kelompok 2, karbon dioksidanya diserap, kemudian melakukan fotosintesis, diubah jadi apa sayang? Oksigen. Diubah menjadi Oksigen. Pantas kalau toples B ternyata suhunya lebih bagaimana? Ternyata suhu di toples B lebih rendah. Oke, berarti antara kelompok 2 dan kelompok 3 selaras? Oke, sip. Kalau begitu, tepuk tangan untuk dua-duanya, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan duduk kembali, sayang. Terima kasih. luar biasa ini kolaborasi antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya saling membantu, saling menguat. Pemanasan global dapat terjadi suhu rata-rata pada atmosfer, bumi, dan lautan. Pemanasan global dapat terjadi karena efek rumah kaca. Bumi panas apabila kita tidak dapat mengatasinya. Banyak cara untuk menanggulangi pemanasan global. Salah satunya dengan menanam tanaman. Karena tanaman dapat menyerap karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Pada lahan gundul kita dapat melakukan reboisasi. Karena itu dapat mengurangi pemanasan global dan menurunkan suhu pada bumi. Untuk praktikum, Ibu berterima kasih. Kalian sudah bekerja dengan baik, dengan sangat baik. Jadi kalau ditanya misalnya, siapakah yang tadi praktikumnya bagus? Semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Tidak ada praktikum yang salah dan semuanya sudah sesuai dengan langkah kerja. Adapun hasil itu mah apa ya? Kalau hasil itu kita hanya bisa berusaha ya. Hasil mah kita tergantung ke alat, kita tergantung ke kondisi. Walaupun langkah kerja udah betul, tapi ya hasil kadang berubah. Oke, kita masuk. Oke, ini kesimpulannya. Boleh nanti dibacakan satu-satu ya. Sama siapapun boleh. Jadi kesimpulannya dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini, ternyata dampak pemanasan global itu banyak banget ya. Tadi minimal kalau berdasarkan praktikum apa ya, terjadi kenaikan suhu, itu berdasarkan hasil praktikum. Coba kalau berdasarkan hasil kajian literatur, yang pertama apa tuh? Yang pertama, siapa yang mau? Siapa yang mau? Iya, nama karena dihela. Sok, siapa? Bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Oh, ternyata ada yang terlalu dingin. Yang kedua, kira-kira apa kesimpulan yang kedua? Ada yang mau bacain? Oke, Fitri. Temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Oke, akan menyebabkan penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Pernah merasa bayangnya berat banget? Jadi penguapannya sangat tinggi, lembab. Oke, lembab. Oke, kesimpulan berikutnya tadi yang pertama kalian lihat video itu. Oke, siapa yang mau bacain? Apa Agil? Mencairnya glaser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Oke, mencairnya glaser yang menyebabkan kadar air meningkat. Dan lain-lain kesimpulannya banyak sekali. Nanti kalian, dan untuk usahanya tadi ya yang pertama. Apa yang usaha yang pertama? Mendukung. Upaya apa? Kegiatan penghijauan. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Nih, mengurangi deforestation. Jadi nggak boleh sengaja kita melakukan pengundulan. Tuh, kasihan, itu siapa itu? Bukan dulu ya saya, itu mah orang.
apa lagi? Pabrik. Pabrik. Termasuk AC ya, untung di Uramat Tegradu AC. Ini Tegradu AC itu Tegradu. Oke. Ini aerosol kayak gini juga sama nak. Nih aerosol. Nah itu biasanya ada CFC-nya. Itu juga memicu pemanasan global. Nah gunakan energi terbarukan. Bintang power bank saya. Panel surya. Si surya. Jadi menggunakan energi apa itu? Energi matahari. Sengaja untuk mengubah apa? Bukan mengubah, supaya mengurangi penggunaan energi listrik. Menggunakanlah energi matahari. Ini nih waktunya apa? Kuis. Katanya ini yang ditunggu-tunggu setiap kali pembelajaran. Betul apa betul? Betul. Oke, Ibu akan hold on. Siapakah pemenangnya nih? Oh, lihat tuh siapa tuh? Weh, Fitri memimpin. Oke, nomor 2 semoga betul semuanya. Yuk. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Hold on. Kita akhiri, sekarang kita lihat leaderboardnya. Siapakah yang masuk podium? Si PD deg-degannya. Siapakah yang masuk podium? Ini dia, juara 1. Ada Satria Depano. Luar biasa. Juara 2 Karena. Dan juara 3 yaitu Vidi. Luar biasa. Juaranya adalah kita semua. Tepuk tangan. Monggo langsung dijawab. Langsung diklik tanda plusnya. Nanti jawaban kalian di bawah. Monggo Daya. Nomor 1, refleksinya hal menarik apa yang kalian temukan dalam proses pembelajaran? Apa yang kalian? Nomor 1, menarik tapi ada kesulitan di saat praktikum karena ada kendala dari termometer. Kita ingat-ingat seumur hidup ya. Boleh berkelompok? Boleh. Nanti ayo segera ada sila. Kapan dua saya? Kapan dulu itu? Itu dulunya. Bagaimana perasaannya? Boleh senyum doang. Enggak di nomor 1 itu apa? Langsung. Oke, alhamdulillah sudah refleksi semuanya. Juaranya perlu ada juara atau juaranya semua? Semua. Iya, benar juaranya semua karena Ibu lihat kalian sudah betul-betul melaksanakan prosedur dengan baik ya. Adapun hasil ya itu mah memang begitu kalau praktikum mah. Kadang sesuai dengan rencana, hipotesis ya kadang tidak sesuai. Tapi intinya alhamdulillah kita sudah dapat kesimpulan yang sama ya, begitu sayang. Oke, anak-anakku, sebagai langkah konkret selain nanti kita akan menanam tanaman, menjaga tanaman yang di rumah, Ibu juga mau kalian itu melakukan kampanye. Apa yang harus kamu lakukan? Nanti kalian dalam kelompok membuat poster. Bikin apa? Poster. Pernah lihat? Di sekolah ada ya? Di mana biasanya? Nah, di mading di depan. Oke, saya ditutup ya pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan tadi ada tagihan tugas membuat apa nak? Membuat poster. Nanti dikumpul katanya berapa tadi sepakatnya? 1 minggu. Oke, sip. Oke, itu tugas akhir dari bab pemanasan global. Ada yang mau tanyakan dulu nggak ke Ibu? Cukup? Kalau cukup berarti kita sama-sama tutup dulu ya. Alhamdulillah. Oh iya, stikernya liatin. Dari di awal divalidasi perasaannya. Sekarang di akhir, walaupun tadi udah isi refleksi, boleh liatin. Oke, wah berubah. Ada yang jadi lope, ada yang tetap tersenyum lebar. Betul, nanti diberesin aja alatnya, nanti termometernya disimpan kembali ke dusnya. Gitu ya sayang. Lembar kerja simpan di situ, nanti Ibu ambil ke tiap meja. Oke, kalau gitu kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.